Oke, baik. Nah, manajemen itu menurut Dale Carnegie dan Associates. Nah, ini seorang bukunya kalian harus punya ya, maksudnya Dale Carnegie itu saya dia itu ahli ini juga ya, pebisnis juga, terus ahli orang sumber daya manusia juga. Dia banyak mengeluarkan buku-buku tentang ibaratnya cara memanage manusia gitu ya. Nah, buku yang saya sarankan kalian beli ya, maksudnya itu bukunya dia yang warna hijau ya. Bagaimana caranya mempengaruhi orang orang lain gitu ya. Biasanya paketan tuh bukunya, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, sama ada yang warna hijau, warna pink gitu ya. Warna hijau itu bukunya dia, Dale Carnegie, itu bagaimana mempengaruhi orang lain. Lalu warna pink itu buat diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi manusia yang berpikir dan berjiwa besar. Lalu itu karangannya David J. Schwartz gitu kalau nggak salah ya. Terus yang buku kuningnya itu judulnya Personality Plus. Nah, itu kalau kalian baca itu mungkin cara berpandangan kalian akan lebih visioner gitu ya. Dan itu bagus gitu untuk uh, apa uh, untuk diri kalian sendiri gitu, karena itu pegangan saya juga waktu kuliah S1 gitu ya, dan S2 pun masih saya pegang, suka saya baca-baca lagi gitu ya. Nah, menurut Dale Carnegie, manajemen itu dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan hasil-hasil yang diinginkan melalui penggunaan yang efektif dari sumber daya yang ada pada organisasi gitu ya. Jadi manajemen itu adalah kemampuan untuk mendapatkan hasil-hasil yang diinginkan. Apa yang pengen diinginkan dari ibaratnya individu, maunya apa nih, tujuannya apa nih yang mau dicapai gitu ya. Lalu melalui penggunaan yang efektif dari sumber daya apa yang mau kita dipakai gitu ya. Lalu yang kedua adalah menurut Sukanto nih, Rekso Hadi Projo tuh. Kan benar ya, Sukanto ya. Nama kamu saya tulis di sini ya. Sukanto Rekso Hadi Projo. Atau dia, manajemen adalah suatu usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Lagi-lagi ya, kita ketemu yang namanya tujuan gitu ya, mencapai tujuan. Jadi kalimat kuncinya itu manajemen apapun pasti mengarah pada tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Nah, di sini kalian ingat konsepnya POAC itu apa? Pernah dengar POAC? Pernah dengar gak? Kami kan anak manajemen dan bisnis, harusnya udah tahu nih. POAC, pengantar manajemen. Pengantar manajemen kalian nggak dapet sih ya di SW, nggak ada Itu pengantar manajemen. prinsip Apa? prinsip prinsip manajemen organisasi bukan, Pak? Bukan prinsip ya, tapi fungsi fungsi manajemen ya, fungsi manajemen organisasi bisa, fungsi manajemen secara garis besar juga bisa gitu ya. Nah, POAC itu apa, Jess? Planning, Hmm, organizing, actuating, hmm. and controlling. Ya, betul. Nah, di sini secara garis besar manajemen itu ya POAC itu sendiri ya, planning, organizing, actuating, sama controlling. Planning merencanakan, organizing mengorganisir, terus actuating-nya itu bisa mengarahkan gitu ya. Lalu controlling-nya itu kita mengontrol atau mengevaluasi implementasi dari suatu kegiatan manajemen seperti itu ya. Untuk apa? Ya itu tetap untuk tujuan organisasi itu sendiri secara efisien dan efektif gitu ya. Lalu yang ketiga, menurut Stoner sama Wankel, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan,
usaha-usaha anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Jadi masing-masing ahli-ahli manajemen punya pengertiannya tersendiri gitu ya. Nanti dikaitkan lagi sama apa kebutuhannya si perusahaan itu sendiri. Tapi secara umum konsepnya itu adalah planning, organizing, controlling, actuating, controlling gitu ya. Nah, itu bisa ditambahkan dengan kayak si stoner gitu ya, ada memimpin gitu ya, leading, terusnya ada lagi budgeting, ada programming gitu ya, lalu ada motivating bisa dimasukkan juga gitu ya. Jadi masing-masing kebutuhan nanti ya dilihat lagi dari kebutuhan si perusahaan tersebut. Lalu arti manajemen itu bisa ada dua nih gitu ya. Manajemen sebagai ilmu sama manajemen sebagai seni gitu. Manajemen sebagai ilmu apa? Manajemen dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Artinya proses manajerial itu disusun melalui sistem umpan balik. Ada input, ada proses, sama ada outputnya. Proses manajerial disusun untuk mengarahkan organisasi mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Jadi ilmu manajemen itu banyak gitu ya. Ada kemarin kalian sudah mendapatkan ada manajemen resiko, terus sekarang ada manajemen sumber daya manusia. Nah, mungkin udah dapat juga manajemen pemasaran gitu ya atau belum ya? Belum. Belum ya? Belum, Pak. Manajemen pemasaran sudah dapat belum? Belum ya. Oke, nanti ada manajemen pemasaran, terus ada manajemen mutu gitu ya. Intinya apa? Tetap intinya yaitu tentang mencapai suatu tujuan, mencapai suatu sasaran yang dibuat oleh perusahaan agar apa? Agar efektif dan efisien. Misalkan manajemen keuangan, budgetingnya biar efektif dan efisien gimana nih? Biar nggak bakar-bakar duit ibarat gitu ya. Biar dengan modal yang serendah-rendahnya bisa laba yang setinggi-tingginya gitu ya. Itu manajemen ya secara garis besar tujuannya seperti itu. Lalu menurut Pak Soehardi Sigit, kenapa manajemen itu dibilang sebagai ilmu? Karena manajemen dapat dipelajari dan diajarkan kepada orang lain gitu ya. Nah, yang pertama adalah understand ya, supaya kita dapat mengerti tentang suatu kejadian, entah itu cara menghandle manusia di sumber daya manusia gitu ya, terus cara menghandle keuangan gitu ya, agar kita understand gitu ya, mengerti. Yang kedua kita bisa menjelaskan gitu, kalau misalkan ini problemnya kenapa ya, di situ kita bisa lihat, kita bisa analisis gitu ya, kita bisa menjelaskan gitu ya, menerangkan tentang suatu kejadian. Yang ketiga dari dari analisis itu kita bisa memprediksi nih mana yang terbaik, mana yang buruk untuk perusahaan gitu ya, mana yang bisa kita ambil, mana yang jangan diambil gitu ya. Lalu yang keempat itu kontrol, itu kita kontrol tuh supaya kita dapat mengendalikan apabila benar-benar terjadi sesuatu. Ketika rencana kita yang sudah kita susun ngarahnya ke wah ini kayaknya agak kurang nggak berhasil nih. Nah, kita bisa kontrol juga tuh agar tidak terlalu fatal bagaimana, agar tidak merugikan bagaimana gitu ya. Yang terakhir ya sama kayak arti yang tadi saya sebutkan nih, kelima yaitu happy gitu ya. Yang pasti kalau kita dapat untung ya pasti kita happy gitu ya. Kalau kita sukses mencapai tujuan, kita happy gitu ya. Menurut Pak Soehardi Sigit tahun 84 gitu ya. Lalu manajemen sebagai seni. Nah, manajemen itu bisa diartikan juga sebagai seni gitu ya. Manajemen merupakan proses mempengaruhi orang lain. Gitu. Setiap orang memiliki karakter dan perilaku yang berbeda-beda, sehingga cara mempengaruhinya pun melalui cara yang berbeda-beda pula gitu. Untuk mencapai keberhasilan, maka diperlukan seni untuk memahami psikis orang lain gitu. Nah, di sini ketika kita sudah dapat teorinya gitu ya, ilmunya, nah prakteknya gimana nih?
Karena ketika kita dikhususkan lah ya, membahas sumber daya manusia. Nah, manusia itu egonya sangat tinggi gitu ya. Bagaimana cara menghandle manusia ini agar kita bisa mengatur diri dia gitu ya. Nah, ini kan sifat-sifat manusia ada banyak. Misalkan ada phlegmatis, ada sanguinis gitu ya. Terus ada koleris, ada melankolis, ada ekstrovert, ada introvert. Nah, ini kita selidiki dulu gitu. Cara 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 apa? Cara menghandle orang-orang ini seperti apa gitu ya. Terus cara 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 biar mereka itu nggak bosen, nggak jadi beban perusahaan gitu ya, nggak jadi beban keluarga gitu ya, gimana gitu ya. Nah, ini manajemen sebagai seni gitu. Nah, kan kita sudah dapat teorinya gitu ya, tapi di kegiatan ya pasti ibaratnya sangat berbeda. Diperlukan nalar kita, logika kita untuk bagaimana caranya menghandle itu semua gitu. Nah, sejarah manajemen. Manajemen sendiri itu udah ada ya dari dulu, udah lama. Karena dari pengertian kan sudah 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 jelas gitu ya. Itu artinya merencanakan, mengorganisir gitu ya. Nah, Firaun dulu kalau misalkan tidak bisa merencanakan ini ya nggak bakal ada ini nggak bakal ada piramida gitu ya. Jadi Firaun itu salah satu pemimpin ibaratnya yang visioner gitu ya. Dia bisa merencanakan, bisa mengorganisir gitu ya, bisa mengendalikan manusia itu sendiri gitu ya, bisa controlling gitu. Nah, itu sejarah manajemen eh, ibaratnya sudah lama orang itu melakukan hal itu gitu ya. Terlebih setelah revolusi industri gitu ya, sumber daya manusia ini menjadi semakin penting gitu untuk dikaji, untuk diteliti gitu ya. Nah, peranan manajemen sendiri itu bagaimana sih gitu ya. Jadi peranan manajemen itu adalah penanggung jawab dan pengendali gitu ya. Lalu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalkan kalau di dalam nanti semester 5 kalian ketemu manajemen strategik itu awal-awal itu dibahas tentang tujuan apa yang dimau perusahaan, visi misinya seperti apa gitu untuk membuat perusahaan gitu ya. Lalu pengelola SDM dan sumber daya perusahaan udah pasti ya. Jadi manajemen ini mengelola SDM dan sumber daya perusahaan lain. Ada sumber daya manusia sudah pasti ada di situ ya, sumber daya alam gitu ya, sumber daya yang lain gitu ya. Lalu pelaksana efektivitas WOAC, operasional perusahaan sehari-hari gitu ya. Itu pasti tuh jadi pelaksana nih si manajemen ini gitu ya. Kalau nggak ada manajemen ya hancur nih perusahaan gitu, nggak ada yang bisa diatur gitu ya. Lalu menjalin akses dengan stakeholder. Stakeholder di sini ya banyak ya. Contohnya kayak pemerintahan gitu ya. Terus ada investor gitu ya, penanam saham kayak gitu ya. Nah, ini menjalin aksesnya seperti apa gitu. Lalu untuk pengembangan perusahaan udah pasti diperlukan manajemen, entah itu manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, itu udah pasti akan mengembangkan perusahaan. Ketika manajemennya buruk ya perusahaan akan buruk juga gitu. Ketika manajemennya baik ya perusahaan akan melesat gitu ya. Lalu menyusun strategi kelangsungan hidup. Itu yang penting dari manajemen itu ya sustainable gitu ya. Jadi perusahaan itu bagaimana caranya perusahaan itu terus berlangsung gitu ya. Nah, itu perlu dipelajari tentang manajemen yang ada gitu ya. Terutama manajemen sumber daya manusia ini gitu ya. Karena untuk mengelola ya pasti ada unsur-unsur manajemen itu sendiri gitu ya. Yang di dalamnya nomor satu itu ya manusia gitu. Lalu peranan organisasi. Nah, organisasi ini apa gitu ya? Organisasi adalah ibaratnya kita punya satu atau dua partneran itu udah dibilang organisasi gitu ya.
Organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama. Ada dua orang, Jessica sama misalkan Risa. Jessica dan Risa pengen bikin lilin-lilinan gitu ya. Nah itu udah ibaratnya udah dibilang sebagai organisasi. Bagaimana memanage antara Jessica dan Risa yang punya ide tentunya nantinya berbeda gitu. Bagaimana ide itu disatukan gitu. Nah itu perlu memanage ya, perlu diatur ya. Nah organisasi ini merupakan tempat untuk menyalurkan suara atau pendapat dan tempat untuk melakukan kegiatan bersama. Masing-masing orang, kalau misalnya 2 orang, udah pasti punya pikiran yang berbeda. Apalagi kalau kita punya tim 10, 100, 1000, puluhan ribu, perusahaan kita besar. Nah itu perlu diatur karena pendapatnya tuh beda-beda gitu ya, egonya beda-beda gitu ya. Saya mau kerja di perusahaan ini karena saya cuma mau cari duit aja gitu ya. Nah, tapi nggak mau ibaratnya ya udah kerja aja gitu. Nah itu kan perlu diatur sama manajemen sumber daya manusia itu sendiri dengan teknik apa, merencanakannya dulu, terus mengendalikan, terus pengembangan nantinya, terus kompensasinya bagaimana, dan itu nanti kita pelajari bareng-bareng di manajemen sumber daya manusia ini. Nah, perusahaan didirikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan aktivitas kerjasama sumber daya manusia. Itu sudah pasti ya. Nah, untuk mencapai tujuan ya pastinya harus sinkron antara bagian satu sama bagian yang lain gitu ya. Lalu ketiga unsur tersebut terdapat dalam sebuah organisasi. Aktivitas, kerjasama, sumber daya manusia. Nah, setiap perusahaan yang ingin mencapai tujuan dari perusahaannya itu pastinya membutuhkan peranan organisasi di dalamnya. Seperti yang barusan saya bilang, ya kalau misalkan tidak saling kerjasama gitu ya di dalam organisasi, udah pasti ibaratnya kerjaan bisa hancur gitu ya. Intinya manajemen sumber daya manusia itu adalah man on the right job gitu ya ibaratnya. Orang yang megang udah pasti orang yang benar gitu ibaratnya ya. Pekerjaannya misalkan dia ahlinya ini ya kita tempatkan di tempat keahlian dia gitu ya. Jangan sampai kita taruh di tempat yang bukan keahliannya, walaupun mungkin bisa dipelajari, cuman perlu waktu, perlu biaya untuk mengajari itu gitu ya. Kalau bisa efisien dan efektif, kenapa harus membiayai itu gitu ya? Mendingan milih orang lain yang memang sudah ahli di situ. Nah, unsur manajemen itu ada 6M plus 1 gitu ya. Apa aja? Ya, yang pertama udah pasti manusia gitu ya. Jadi unsur-unsur manajemen ini ada 6M plus 1. Itu diingat ya. Satu manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan udah pasti nggak walaupun ibaratnya sekarang udah revolusi 4.0 ya, manusia masih diperlukan karena siapa yang bisa mikir gitu ya ibaratnya. Siapa yang bisa mengendalikan robot ya dikendalikan manusia sudah pasti gitu ya. Yang kedua money itu berhubungan dengan modal yang kita punya gitu ya, modal si perusahaan. Masalah budgeting iklan, nanti masalah bikin produk. Nah ini masuk ke dalam unsur manajemen. Yang ketiga adalah materialnya. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan tersebut, melainkan membeli dari pihak lain. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan ya pasti tidak bisa bergerak sendiri gitu ya, perlu orang-orang lain, entah itu PT kopi kapal api gitu ya, pasti kan membutuhkan supplier kopi yang baik gitu ya. Terus misalkan kamu Jessica bikin lilin gitu ya, udah pasti udah ada tuh ibaratnya suppliernya. Ibaratnya kalau dia mau bikin lilin langsung, dia racik gitu ya, bahan kimia dia beli satu-satu, bagaimana cara membuat lilin yang bagusnya gitu ya, terus pewanginya seperti apa ya, itu kan ibaratnya tidak bisa gitu langsung kita
punya gitu ya. Jadi kita perlu material di situ ya. Lalu yang keempat adalah mesin. Nah, mesin ini mulai memegang peranan penting dalam proses produksi setelah terjadinya revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap. Nah, makin lama mesin ini kan terus-terusan nih diperbarui gitu ya. Kayak ibaratnya dulu zaman saya SD belum ada tuh kita mau beli es pakai gelas gitu ya, ibaratnya yang ditutup truk gitu. Nah, itu belum ada. Saya kalau mau beli es masih pakai plastik gitu ya. Nah, itu udah mulai ada ketika saya SMP gitu ya. Nah, itu unsur dari manajemen juga. Yang kelima yaitu metode. Metode itu metode kerja yang sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Ibaratnya metodenya mau kayak gimana nih gitu kan. Kalau misalkan manajemen strategik, ada metode-metode strategi untuk perusahaan, ada BCG, ada analisis SWOT, ada space dan macam-macam gitu ya untuk tadi itu mencapai tujuan si perusahaan. Nomor 6 udah pasti market. Kalau misalnya kita bikin produk, marketnya nggak ada, ya perusahaan bangkrut. Siapa yang mau siapa yang mau kita berikan produk kita, siapa yang mau beli gitu ya. Jadi unsur market ini udah pasti harus ada gitu. Lalu yang ketujuh adalah unsur information. Nah, sebelum membuat produk di zaman sekarang ini nggak ada tuh kalau kita nggak nyari masalahnya dulu gitu ya. Kalau bikin produk kita harus cari masalahnya dulu di masyarakat. Produk itu apa gitu ya. Terus produk yang saya bikin apakah sudah menyelesaikan masalah di masyarakat gitu. Apakah memang banyak permintaan di masyarakat. Ketika masyarakat dapat masalah gitu, nah itu jadi peluang gitu ya buat kita untuk membuat suatu produk gitu ya, kayak gitu. Gimana sampai sini masih memperhatikan? Saya minum dulu nih, saya aus. Masih Pak. Rio udah masuk, Rio? Udah masuk Pak. Oh, udah masuk. Kemana kamu? Bobo? Hah? Kendala jaringan. Baik. Ini masih pada merhatiin kan? Saya nggak ngomong sendiri kan ya? Terus saya ngomong Masih, sendiri. Pak. Oh, masih ya. Lanjut ya nih. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Kita lanjut. Nah, tadi masuk ke information ya pastinya kita perlukan gitu ya di zaman sekarang. Sebelum revolusi industri mungkin bisa gitu ya, kamu bikin produk langsung menyediakan produknya aja gitu, langsung tawarin ke pasaran. Nah sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Kalau kalian harus cari masalahnya dulu, ada nggak nih marketnya gitu ya, ada nggak nih yang mau nih masalahnya nih gitu ya kan. Kalau kita pengen produk kita laris ya kita bisa menyelesaikan masalah si target market itu sendiri gitu ya. Nah, fungsi manajemen tadi saya bilang secara umum POAC ya, planning, organizing, actuating, sama controlling gitu ya. Walaupun banyak ahli-ahli manajemen yang punya definisi lain, tapi ya secara garis besar seperti itu. Misalkan Griffin ya, dia pakai planning, organizing, ada leading gitu ya, controlling, staffing, coordinating, directing, actuating dia nggak pakai gitu ya. Henry Payol ada POCC gitu ya, coordinating, terus latar gulik itu dia masukin staffing, directing gitu ya. Jadi setiap ahli-ahli manajemen punya definisinya secara tersendiri, tergantung nanti kalau misalkan kita bikin perusahaan punya visi gitu ya, terus manajemen seperti apa ya, tinggal diambil apa kebutuhan kita nih apa gitu ya.
Nah, fungsi manajemen, satu planning gitu ya, perencanaan. Perencanaan berarti menetapkan tujuan organisasi dan menentukan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Di manajemen sumber daya manusia itu saya di buku ini ya, di buku Pak apa di buku yang saya ajukan ini tidak ada dibahas perencanaan situ. Cuman memang perencanaan harus ada gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa dibahas secara dikit ya sama saya di pertemuan berikutnya gitu ya, pertemuan kedua kita bahas dikit-dikit lah tentang perencanaan gitu. Jadi memang untuk membuat sesuatu ya diperlukan perencanaan itu sendiri gitu ya. Misalkan saya mau bikin produk apa gitu. Nah, itu cari masalahnya dulu seperti apa, lalu kita rencanakan bagaimana ininya gitu ya, bagaimana analisis internal dan eksternalnya bagaimana gitu ya. Ibaratnya peluangnya apa, ancamannya apa, kelemahan dan kelebihan nanti produk kita tuh apa gitu ya, kita rencanakan tuh. Jadi perencanaan berarti menetapkan tujuan organisasi dan menentukan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya gitu ya. Yang kedua, setelah bikin rencana, kita pengorganisasian gitu ya. Pengorganisasian di sini adalah kegiatan menentukan bagaimana aktivitas dan sumber daya dikelompokkan ya. Jadi setelah itu gimana nih caranya aktivitas kita kelompokkan nih sumber dayanya nih. Contohnya sumber daya manusianya gitu ya. Kita kelompokin ini orang-orang ini. Nah, kamu bagian ini, kamu bagian itu gitu ya. Itu perlu dikelompok-kelompokkan. Nomor 3, commanding ya. Di sini ada tambahan commanding. Setelah itu diarahkan gitu ya. Pengarahan adalah proses menumbuhkan semangat, motivasi pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan. Di sini ibaratnya setelah kita hire karyawan, kita kelompokin kamu di sana. Nah, ini diarahin nih. Nah, kamu contohnya pengarahan itu bisa dengan kompensasi gitu ya. Kalau misalnya kamu kerjanya keras, ada tambahan yang lumayan nih gitu buat kamu. Terus pemberian motivasi gitu ya. Kayak ibaratnya kasih motivasi kamu nih kerja buat siapa, buat apa gitu ya. Lalu yang keempat adalah coordinating, pengkoordinasian. Setelah kita motivasi, kita koordinasi itu. Dengan adanya koordinasi, maka setiap bagian unit kerja dalam melakukan pekerjaannya tidak akan terjadi kesamaan atau duplikasi pekerjaan dengan bagian unit kerja lainnya. Kalau misalkan tidak kita koordinasikan, ada yang kerja, ada yang enggak gitu ya. Ada yang kerjanya kebanyakan, ada yang kerjanya santai-santai doang gitu ya. Lalu yang kelima, setelah itu semua ya kita harus controlling ya, kita harus evaluasi tuh pengendaliannya tuh. Pengendalian membantu untuk memastikan efektivitas dan efisiensi yang diperlukan demi keberhasilan organisasi. Misalkan kita sudah buat rencana, sudah kita analisis formulanya seperti apa, lalu kita implementasikan di perusahaan rencana-rencana itu, visi misi itu. Lalu tahapan terakhir ya kita evaluasi, kita controlling. Misalkan ini yang ini udah berhasil atau belum, yang ini apakah ada yang masih kurang gitu ya. Seperti itu controlling. Nah, masuk ke tingkat manajemen. Tingkat manajemen itu ada 3 secara garis besar. Ada yang ngamen? Kedengeran nggak? Tingkat manajemen ya. Manajemen puncak, manajemen menengah, sama manajemen tingkat pertama ya. Apa sih? First line manager, manajemen tingkat pertama adalah manajer yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Nah, manajer ini mengarahkan karyawan non-manajemen dan tidak mengawasi manajer yang lain. Jadi biasanya di sini ada penyelia ya, ada supervisor. Dia tidak bisa nyuruh yang di atasnya, manajer yang kedua tuh nggak bisa tuh. Dia bisa nyuruh-nyuruhnya yang di bawahnya gitu ya. Nah, si manajer ini kerjaannya bukan cuma nyuruh-nyuruh aja ya, tapi kerjaannya tuh lebih banyak gitu. Dia tuh yang tukang merencanakan gitu ya. Dia tuh perencananya, dia yang bertanggung jawab nantinya. Jadi kalau misalkan kalian kerja gitu punya pimpinan,
ngelihatnya oh kerjaan dia enak, sebenarnya nggak seperti itu gitu ya, tapi lebih banyak tanggung jawabnya dibanding kalian gitu. Ibaratnya kalau misalkan kita fresh graduate gitu, baru-baru kerja gitu ya, seperti itu. Lain halnya kalau kalian fresh graduate sudah punya usaha besar gitu, sudah punya usaha, ibaratnya ya kalian bosnya gitu, kalian ibaratnya yang puncaknya gitu ya. Tapi kalau nanti kalian kerja apa, kalian punya pastinya kalian punya atasan gitu yang kalian perlu hormati gitu ya. Nah, yang kedua adalah middle manager. Ini manajer yang bertanggung jawab atas manajer lain yang tingkatnya lebih rendah gitu ya. Dia bertanggung jawab atas bawahannya, si manajer bertanggung jawab atas supervisor gitu ya, dan bertanggung jawab juga sama yang atasnya gitu ya. Ibarat tetapi dia tidak bisa nyuruh-nyuruh gitu, sama nggak bisa nyuruh-nyuruh yang atasnya gitu. Nah, tanggung jawabnya adalah mengarahkan aktivitas yang mengimplementasikan kebijakan organisasi dan menyeimbangkan permintaan top manager dengan kapasitas manajer lini pertama dan karyawan. Si manajer top manajernya nih punya visi seperti ini. Nah, middle manajernya ngarahin, ini visi misi kita nih, ini mau ke sini, mau begini, mau begitu nih. Terus si manajer first line tadi gitu ya. Nah, nanti manajer first line diomongin lagi nih visi misinya nih ke apa, ke yang bawahannya lagi gitu ya. Kayak kita beri contoh ya, Staben aja gitu ya, di setiap pertemuan ibaratnya selalu kita diputarkan tentang visi misi tersebut gitu ya. Misi Staben apa sih gitu, kadang-kadang diputarkan untuk mengingatkan seluruh seluruh yang ada di Staben itu untuk tahu gitu ya visi misinya Staben itu seperti apa. Nah, lalu ada top manager. Nah, manajer puncak yang bertanggung jawab untuk manajemen keseluruhan dari sebuah organisasi. Dia ini otaknya nih, ibaratnya untuk memajukan si perusahaan ini, dia otak ini bagaimana bagaimana mencapai tujuannya seperti apa. Nah, dia otaknya nih. Mereka sering disebut sebagai CEO ya, Chief Executive Officer gitu ya, CEO. Kalau misalnya kalian punya usaha, ya udah di apa, di bio IG tulis aja CEO of Lilin Wangi gitu ya, Jess ya gitu ya, Jessica CEO of Lilin Wangi. Nah, teman-teman mau jadi manajer? Cek. Wah, ini nggak kerekam ya berarti ya. Saya lupa rekam ya. Tadi kan mati ya. Ada keterangannya kerekam, Pak. Oh, kerekam ya, kerekam. Oh iya benar. Ini kerekam sih. Oke, sih. Mau jadi manajer gak? Siapa yang mau jadi manajer? Maunya jadi owner perusahaannya aja, Pak. Ya kan manajer itu kan bisa manajer top ya saya bilang. Tadi kan ada tingkatan. Manajer first, manajer middle, sama manajer top. Mau nggak jadi top manajernya gitu? Emang kalau manajer top itu apa setara sama direktur atau apa gitu, Pak? Ya tergantung perusahaannya. Manajer top di situ kan perusahaan punya istilah yang beda-beda ya untuk memaknai itu semua gitu ya. Misalkan nggak ada tuh istilah manajer, adanya CEO, CMO gitu ya. Ya itu tergantung perusahaannya tersendiri, tapi secara umum ya dibilangnya manajer gitu ya. Seperti itu. Nggak ada yang mau jadi manajer nih berarti. Maunya jadi owner gitu, terus rebahan doang gitu. Yang Rebahan. penting banyak duit lah, Pak. Aku pengen kerja di kantor, Pak. Kenapa tak? Kerja di kantor intinya, Pak. Oh, Tata maunya kerja di kantor. Saya pengen punya kantor sendiri, Pak. Biar Wes, mau punya kantor sendiri, jadi mendirikan startup sendiri ya. Pak. Nanti kata yang kerja di saya, Pak. Dari sekarang dong.
udah dibuat. Nah, gimana nih caranya mencapai itu semua gitu ya? Nah, itu kan diperlukan suatu basic skill gitu ya untuk menerapkan itu semua gitu ya. Yang kalian tahu sekarang siapa sih pengusaha sukses yang ada di pikiran kalian? Ayo, coba sebutin. Jack Ma, Pak. Jack Ma. Terus siapa lagi? Tung Desem Waringin, Pak. Tung Desem Waringin. Terus siapa lagi? TDW. Siapa lagi? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Siapa lagi? Yang jadi role model kalian? Donald Trump. Donald Trump. Oke. Bukan, Pak, maaf. Ya kenapa bukan? Dia juga pengusaha ulung, Donald Trump. Dia yang menentang elit global tuh. Makanya diturunkan dia. Kalau zamannya kayak presiden Amerika yang ditembak itu tuh, nah Donald Trump salah satunya tuh. Cuman lebih soft aja dia gitu ya. Kalau misalkan yang ditembak kepalanya itu si apa ya, John F Kennedy ya. Nah itu sangat-sangat ini dia sangat-sangat menentang elit global. Jadinya dibuat seperti itu gitu ya. Tapi wallahu alam ya, ibaratnya nggak ada yang tahu gitu ya. Itu apa kontroversinya seperti itu. Siapa lagi di Indonesia deh? Masa kalian nggak ada yang kalian suka orang Indonesia? Taunya yang gede-gede aja. Chandra Putra Negara, Pak. Waduh. Oh, Chandra Putra Negara. Ntar dulu. Pak Chandra Putra Negara. Saya bayangin dulu. Kayaknya pernah saya dengar deh. Chandra Putra Negara. Dia ada YouTube-nya ya? Ada, Pak. Success Before 30. Sukses Before 30. Dia lebih ke trainer deh kayaknya deh ya. Ibaratnya ya kan side bisnis tuh banyak ya, ada bisnisnya bisnis workshop gitu, ada yang bisnisnya bisnis trainer gitu ya. Kan di manajemen sumber daya manusia sendiri nanti kalian masuk ke pengembangan itu kan, pengembangan itu ada dari internal, dari eksternal. Nah, biasanya yang dari eksternal ini adalah trainer-trainer kayak Pak Chandra gitu ya, terus kayak Pak Ari Ginanjar gitu ya, terus kayak Mario Teguh gitu ya. Itu kan trainer-trainer yang biasanya mengisi di perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, bisnisnya ya bisnis trainer, bisnis workshop gitu ya. Nggak tahu, mungkin ada side bisnis juga gitu. Yang muda-muda selain Pak Chandra, Riko Huang, Pak. wah, Riko Huang, Dropship Mastery ya, dari 2013. Mainnya dulu ibaratnya ya saya main di 2013, cuman mungkin rezekinya beda ya. Riko Huang sudah tinggi, saya masih begini-begini aja gitu ya. Rezekinya beda-beda. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah mereka semua anak-anak yang hanya rebahan? Anak-anak yang tidak punya mimpi? Anak-anak yang drop out dari kuliahannya? Sebagian, Pak. Sebagian ya. Nah, terus kalian mau drop out juga gitu untuk suksesnya dia gitu? Dulu saya punya pikiran kayak gitu, cuman beda ya. Kita harus paham diri sendiri gitu ya. Mark Zuckerberg misalkan dia drop out dari universitas apa gitu ya kan, drop outnya juga dari drop out dari universitas yang bergengsi gitu ya. Terus kayak pemilik Apple, Steve Jobs, drop out juga dari universitas bergengsi dan otaknya encer gitu ya. Jadi kita harus paham juga gitu ya sama kemampuan diri kita sendiri, nggak usah sok-sokan drop out kalau misalkan diri kita masih perlu banyak dibenahi gitu ya. Jadi drop out itu bukan salah satu jalan gitu ya. Kita ngikutin mereka
berarti gue harus drop out nih untuk itu semua gitu ya. Enggak juga gitu. Ada pemilik Men's Republic, kalian bisa cek si Yasa ya, Yasa Singgi kemarin dia ngepost sesuatu tentang drop out dan tidak drop out gitu ya. Dia mengibaratkan ya iya gitu ya, Steve Jobs ya pinter gitu, walaupun drop out ya dia pinter dari ibaratnya drop outnya juga dari universitas yang besar gitu, universitas yang keren gitu ya. Nah ya gitu, jangan dijadikan acuan gitu ya untuk tidak belajar. Nah Steve Jobs, Mark Zuckerberg ya dia nggak dia drop out tapi nggak cuma rebahan, tapi dia melakukan sesuatu gitu ya, banyak baca lah, banyak itulah. Nggak mungkin gitu ya seorang Steve Jobs, Mark Zuckerberg dia nggak baca gitu ya, nggak ibaratnya nggak nyari ilmu gitu ya. Makanya mereka ibaratnya jadi visioner gitu. Facebook sekarang bisa ke Facebook Ads, ke Instagram Ads, ke WhatsApp Ads gitu ya. Nah itu kan perlu visi yang besar gitu. Lalu ada lagi Elon Musk ya, pemilik Tesla. Nah itu kan visi dia besar. Untuk dari awal dia bikin PayPal, lalu dia pengen bikin mobil yang ramah lingkungan jadi gitu ya, Tesla. Lalu dia pengen keluar angkasa dengan secara biaya yang sederhana, dia bikin SpaceX gitu ya. Jadi ya dia sendiri bilang kalau dia itu hanya tidur beberapa jam gitu. Nah kalau untuk kita yang mageran ini agak ngawang-ngawang gitu. Jadi kita harus bisa merubah kalau pengen sukses seperti mereka harus merubah diri kita sendiri gitu ya. Nah mau jadi manajer harus punya basic skill nih. Apa sih kompetensi manajer gitu ya? Yang pertama harus punya technical skill, udah pasti tuh. Kemampuan manusia untuk menggunakan prosedur, teknik, dan pengetahuan di bidang khusus gitu ya. Nah jadi saya sarankan kalau teman-teman gitu punya suatu kesukaan di bidang tertentu, silahkan difokuskan gitu ya. Yang misalkan suka fotografi, silahkan difokuskan gitu ya. Suka selfie, silahkan difokuskan. Tapi selfie-nya harus menghasilkan gitu ya. Entah itu bisa jadi konten kreator gitu ya. Jadi fokus di bidang masing-masing. Suka desain, mulai sekarang silahkan dipelajari tuh, banyak ilmu-ilmu bermanfaat dari YouTube, dari TikTok yang dibagikan secara gratis gitu ya. Kalian bisa belajar semua itu gitu ya. Yang kedua adalah human skills, kemampuan untuk bekerja sama, memahami, memotivasi orang lain dalam kelompok. Nah udah pasti tuh, yang namanya manajer dia punya namanya human skill, dia bisa memahami, bisa memotivasi orang lain dalam kelompok. Iya gitu ya. Nah, contohlah sebuah kartun ya, sebuah manga. Kalian tahu Tokyo Revengers yang saya taruh di picture profile. Kalian ngikutin nggak? Ada yang ngikutin nggak? Nggak ada ya? Kalian bukan wibu berarti. Nah, human skill ini kita contohkan, kalau nggak tahu berarti kita contohkan Pak Karno aja gitu ya, terdekat. Nah Pak Karno ini dia ngomong aja udah bisa memotivasi gitu ya. Dia berdiri depan podium itu udah bisa bikin orang semangatnya berapi-api gitu ya. Nah ini kan dibutuhkan human skill gitu ya. Cara yang tadi awal sekali saya bilang. Silahkan pelajari itu gitu, karena ilmu itu sangat berpengaruh di kehidupan gitu ya. Ketika kita bisa asik gitu ngobrol sama orang lain gitu ya, ketika kita bisa mengimbangi gitu ya, kita bisa menjadi pendengar yang baik, nah orang-orang pun akan respect gitu ya ke kita gitu. Kalian bisa baca di bukunya Dale Carnegie bagaimana caranya mempengaruhi orang lain. Nah itu bisa kalian beli di Shopee kek, di Gramedia kek.
murah gitu ya, silahkan beli terus dibaca gitu. Daripada kalian mager gitu, nggak gerak-gerak, ya pastinya pasti punya kompetensi banyak gitu ya untuk menjadi seorang manajer. Technical skill, human skill, lalu conceptual skill, kemampuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kepentingan dan aktivitas organisasi gitu ya. Jadi harus punya skill konseptual juga. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada technical skill, ada human skill, ada conceptual skill. Nah, bekal manajer itu apa ya gitu? Yang tadi saya bilang, kayak seperti Elon Musk, dia punya visi misi yang besar gitu ya. Goal setting dari sebuah proses manajerial berada pada visi organisasi. Visi merupakan roh dari seluruh proses yang melibatkan seluruh kemampuan sumber daya gitu ya. Nah, untuk membuat perusahaan juga pastinya dibutuhkan awal-awal tuh visi misi. Kita nanti ketemu di semester 5 mungkin saya ngajarkan juga tentang manajemen strategi. Manajemen strategi itu yang diawali untuk membuat perusahaan itu tentang visi misi gitu ya. Visinya harus jelas, misinya harus jelas gitu ya. Lalu yang kedua adalah kita harus memiliki etika. Nah, etika ini sangat penting dimiliki oleh seorang manajer. Etika ini bisa kalian mulai dari sekarang gitu ya, kalian tumbuhkan gitu rasa respect terhadap orang lain gitu ya. Ketika kalian menjadi pimpinan, tidak bisa tuh kalian hanya menyuruh saja, tapi bagusnya dengan mencontohkan, dengan komunikasi yang baik. Nah, itu etika seperti itu bakalan jadi apa ya? Jadi orang lain itu suka gitu ya, melihat kita, terus bisa mempengaruhi ini juga ya, respect si bawahan terhadap kita gitu ya. Jadi setiap manajer harus berpikir pengaruhnya di luar organisasi. Nah, kalau misalnya nggak ada etikanya, nama perusahaan pun akan jatuh gitu ya. Jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi manajer memikirkan nilai dan etika dari sebuah tindakan sehingga tidak ada yang dirugikan. Bisa juga kan merugikan diri sendiri, bukan cuma perusahaan gitu. Namanya jelek gitu. Nah, itu harus kita tumbuhkan dari awal gitu ya. Coba tanam, kalau teman-teman mau jadi seorang manajer, itu ilmu-ilmu yang penting gitu ya, tentang manajemen diri gitu ya. Makanya saya arahkan teman-teman beli bukunya si Dale Carnegie, itu bagus buat teman-teman gitu ya. Buku hijau, buku pink, sama buku buku kuning gitu ya. Yang hijau itu bagaimana caranya mempengaruhi orang lain, karangan si Dale Carnegie gitu ya. Yang kuning itu personality plus, bagaimana caranya menumbuhkan kepribadian gitu ya, kepribadian yang baik, itu karangannya siapa saya lupa, Franklin Taylor atau apa gitu ya. Terus yang pink itu berpikir dan berjiwa besar gitu. Nah, itu teman-teman bisa beli gitu ya, bacalah gitu. Itu buku yang sangat berpengaruh untuk teman-teman ke depan gitu. Itu juga buku pegangan-pegangan seorang manajer sudah pasti tuh. Kalau misalkan punya temen mungkin bisa ditanya gitu, pernah baca buku ini enggak gitu. Nah, itu buku umum yang bagus untuk dibaca gitu ya. Nah, lalu basic manager skill. Si manajer ini harus punya decision making skill ya, yaitu kemampuan untuk memahami permasalahan dan memilih alternatif terbaik. Terjadi masalah, dia bisa memilih nih alternatifnya apa, ininya apa gitu ya. Lalu time management skill yang baik, yaitu kemampuan untuk mengelola waktu agar lebih produktif dan bernilai. Nah, teman-teman ibaratnya latihlah itu semua dari sekarang gitu ya. Time management skill. Teman-teman punya bisnis, teman-teman kuliah juga, teman-teman kerja, teman-teman misalkan
kuliah juga. Nah, gimana nih ngatur waktunya nih yang bagus nih? Nah, sebelum masuk ke dunia kerja, ke dunia usaha gitu ya, teman-teman harus bisa ibaratnya dimulai dari sekarang ke manajemen skill waktu teman-teman gitu ya, agar lama-kelamaan terlatih gitu ya time management skillnya. Lalu yang selanjutnya adalah competitive skill, yaitu kemampuan manajer untuk mengelola persaingan dan menciptakan daya saing bisnis. Nah, yang penting juga untuk membuat perusahaan itu intinya adalah selain kita mendapat keuntungan tadi, terus sustainable ya, berlangsung terus menerus perusahaan, ininya lagi yaitu competitive advantage ya. Jadi ada daya saing bisnis gitu ya, keunggulan kompetitif yang kita punya dari perusahaan lain gitu ya. Nah, ini competitive skill buat si manajer ini ya, kita harus punya keunggulan bersaing dari orang lain gitu ya, ibaratnya kayak yang harus dipunyai si manajer ini gitu ya. Misalkan apa yang tidak dipunyai kita dipunyai orang lain, apa yang tidak dipunyai orang lain dipunyai kita gitu ya. Itu perlu juga kalian pelajari, kalian tanamkan di diri kalian gitu ya. Ketika kita dari sekarang, oh saya kekurangannya ini ya, mungkin bisa dilatih, kekurangannya bisa menjadi kelebihan kayak gitu ya. Terus nanti kompetitif masuk ke perusahaan, kompetitif skillnya dibutuhkan juga nih. Ada perusahaan kita punya produk sama gitu ya. Nah, apa sih yang membedain kita nih? Apa misalkan lilin gitu ya. Lilin IKEA kecil-kecil terus wangi. Nah, lilin kita mau apa nih yang beda dari IKEA? Lilin kita agak besaran, terus wanginya bermacam-macam, warnanya estetik gitu ya, bisa ditaruh di mana gitu. Itu perlu keunggulan bersaing itu sendiri, competitive advantage itu sendiri. Produk kita tuh apa value-nya gitu ya. Lalu yang keempat ada strategic skill gitu ya, yaitu kemampuan mengidentifikasi persoalan dan mampu berpikir strategis secara tepat, benar, dan cepat. Ketika misalkan dapat permasalahan, wah kita udah oke, ini masalahnya kita bisa diskusikan, kita cari alternatif dengan cepat gitu ya. Kayak ibaratnya seorang presiden lah ya, maksudnya SBY waktu pas ada nelayan kita di Somalia yang ditangkap gitu ya sama pembajak laut di sana. Banyak cercaan sama SBY kok nggak ngelakuin apa-apa gitu ya. Padahal dia melakukan dengan cepat gitu ya. Ada operasi rahasia TNI yang tahu-tahu membombardir penjahat-penjahat di Somalia itu ya. Jadi operasinya karena rahasia, jadi SBY diem-diem aja. Nah, ini kan strategic skill-nya bagus gitu ya. Dia bisa berpikir strategis, tepat, benar, sama cepat gitu ya. Cuman dalam waktu kurang dari seminggu itu persoalan sudah beres gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sharekan ke teman-teman. Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Saya minum ya. Ada yang tanya nggak? Sudah paham semua? Halo? Kok ada yang jawab nih? Masih memahami, Pak. Berusaha memahami. Apa yang dipahami? Materinya tadi, Pak. Dipahami dan diresapi. Iya, Pak. Gimana, ada yang mau didiskusikan nggak? Masalah percintaan, masalah apa? Saya bisa jadi teman kalian, bisa jadi sahabat kalian.
sudah dibuat tugas-tugasnya? Sudah, Pak. Udah cicil ya sekarang ya? Iya, Pak. Proses, Pak. Masih mencicil, Pak. Udah pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum. Berarti emang sudah ini ya, sudah mendarah daging ya ilmu manajemennya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih soal aja di Classroom. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Jess, Yusuf, Rahayu, Sarlina. Gak ada, Pak. Nama brandnya apa, Jess? Apa? Lilinnya nama brandnya apa? Saya sih pakai nama brand tetap itu, kan saya jualan kue kering juga. Nama brand di kue kering itu kan Klava Cakery. Jadi tinggal saya ganti aja. Oh, Tetap pakai Klava. Klavanya doang. Klava. Itu ada itunya ya, ada cairan-cairannya Klava gitu ya? Kuenya. Nah, maksudnya Pak? Ya, Klava itu cairan kan? Dalam bentuk. Enggak, Pak. Saya emang ngambil nama karena kalau diartiin kayak tekun, giat gitu. Oh. saya itu Klavanya gitu ya. Jadi kalau misalkan apa yang suka kayak agar-agar di undangan itu kan suka ada cairan putihnya itu kan Klava kan kalau nggak salah. Itu mah fla, Pak, beda. Oh, oh, Fla, iya iya. Ya, iya Fla, iya iya iya. Kan nggak jauh beda. Cuma tambahin Pak doang kan. Fla, Pak, oh Fla ya. Iya, iya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Belum ada pertanyaan sih kok lagi. Saya mau nanya, Pak. Apa, Sukanto? Misalnya gini nih, seorang pelaku usaha, misalnya dia mau kayak mau usaha makanan, jadi dia harus bisa masak dulu nggak, Pak? Ya enggak lah, nggak perlu. Kamu bisa cari yang jago masak dan kamu handle. Kamu punya tugas kamu sebagai mahasiswa manajemen. Kamu pengen usaha kuliner yang ada di Lombok. Lombok tuh saya suka sama nasi campur ya. Kalau nggak salah tuh jadi pas turun ke ke bandaranya itu di depannya itu ada warung tuh. Nah itu ada nasi campur. Kayak namanya nasi campur ya, Sukanto ya. Saya lupa nih. Iya, Pak. Ya nasi campur ya, itu enak banget tuh, pedes gitu ya. Nah kita nggak perlu jago masak, tapi kita bisa mengatur siang masak gitu ya. Bisa mengatur organisasinya gitu. Misalkan taruhlah Sukanto di perumahannya, di kompleknya, di desanya ada yang jago masak. Tugas Sukanto apa? Memasarkan si ibu itu gitu ya. Dengan ibaratnya obrolan dulu. Ibu, bagaimana kalau kita kerjasama? Bu? Saya ibu yang masak, saya yang memasarkan nih. Kita bikin apa nih gitu? Kita bikin nasi campur. Cuman kita branding ya, jangan sampai tidak di branding gitu ya. Jadi kalau kalian punya produk, kalian punya ide, kalian mau bikin produk, kalian harus branding dulu deh gitu. Jadi brand itu biar orang tahu gitu, ingat kalau itu tuh punyanya Sukanto gitu ya. Misalkan Sukanto Kitchen gitu ya. Su Kitchen gitu ya. Kayak gitu.
Jadi tugasnya Sukanto ya manajemen itu, ngobrol dulu sama si ibu, kira-kira menu apa gitu ya ibu bisanya, kita kerjasama, misalkan harga dari si ibu 10.000 gitu ya untuk nasi campur, nah Sukanto bisa jual di harga 15.000 seperti itu. Nggak perlu bisa masak, karena banyak pengusaha-pengusaha kuliner yang dia nggak jago masak gitu ya, kayak kamu tahu Mas Wawan SL Corp yang bumbu ireng Yusan, tahu nggak bumbu ireng Yusan? Tahu nggak bumbu ireng Yusan? Nggak tahu lagi. Jaringan saya nggak kuat apa, Pak. Bumbu ireng Yusan. Ada yang tahu nggak bumbu ireng Di sini Yusan? juga. Itu punya Mas Wawan. Nah, Mas Wawan pun tidak bisa gitu ya masak, tapi dia bisa menghandle orang gitu, bisa mengatur orang yang bisa masak itu. Nah, di pandemi kemarin dia bukannya rugi tuh, malah untung. Sebulan bisa mengeluarkan sekitar 50 ribuan kalau nggak salah saya dengarnya ya. 50 ribuan botol bumbu ireng Yusan gitu ya. Nah, itu dia nggak jago dalam hal kuliner gitu ya. Itu. Kalian mau bikin tempat kopi, ya udah cari aja baristanya. Kalian punya modal, bikin aja gitu ya, kerjasama sama dia. Gitu. Makanya ilmu untuk mempengaruhi orang lain, untuk berkomunikasi dengan baik sama orang lain itu sangat dibutuhkan gitu ya. Kalau kalian bisa bisa ilmu itu, ya udah gitu. Kalian bakal berpengaruh gitu ya, bakal berpengaruh buat orang lain gitu. Jadi manusia itu kan ada yang dia cakapnya cuma bisa ibaratnya jago untuk mempengaruhi orang lain, ada yang dia bisanya cuma teknis, ibaratnya bisa cuma masak, tapi untuk memasarkan dia nggak bisa gitu ya. Jadi nah, teman-teman di manajemen ini harus bisa mengasah itu semua gitu ya, maksudnya kalau memang mau mengasah visi marketingnya silakan diasah gitu ya. Marketing kan berhubungan sama orang lain ya. Bagaimana nih kalau misalkan berhubungan sama orang lain ya, saya harus bisa respect sama orang lain, saya harus bisa mempengaruhi orang lain dengan kata-kata saya gitu ya. Tapi bukan berarti kita ngebodohin orang lain gitu ya, tapi ibaratnya mengedukasi orang gitu, bagaimana caranya gitu. Kan iklan-iklan di TV kan juga ibaratnya terus-terusan ada gitu. Kita terus-terusan diedukasi nih. Teh botol sosro dari zaman saya SD sampai saya sekarang masih ada karena iklannya pun masih ada. Jadi terus-terusan ingat kita. Terus Indomie sampai sekarang masih ada. Terus-terusan tuh iklannya ada gitu ya. Jadi kita terus-terusan dicekokin gitu ya. Gitu. Lagi mau nanya? Gimana Sukanto? Bikin aja nasi campur. Iya, Papa. Bikin nasi campur jualan di Tangerang. Ada tuh pramugari. Dia analisis dulu nasi campur di Lombok yang enak seperti apa. Akhirnya dia punya 5 cabang nasi campur itu di Tangerang sini. Ada di Bintaro, ada di Cengkareng kalau nggak salah tuh. Ya, siapa lagi tadi? Dinda ya? Bukan? Halo? Sudah? Cukup? Yang mana lagi nggak? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, udah ngerti semua ya, Rio. Gimana himbut lu? Besok bukannya kamu ini vaksin? Ngadain vaksin himbut lu bukan? Belum, Pak. Loh, yang ngadain vaksin itu bukannya himpunan mahasiswa ini, Buddha?
yang kamu iniin? Itu Tangerang, HB Tangerang, Pak. Oh, Bukan Himbut Lu. Tangerang. Kemarin saya dengar dari si Trio katanya Himbut Lu katanya. Bukan, berarti Tangerang ya? Iya, Tangerang, Pak. Emang kalau Rio Himbut Lu cabang SW gitu maksudnya, atau Himbut Lu seluruh Banten atau gimana? Itu mahasiswa Lombok Utara, Pak. Oh iya, tapi juga Himbut Lu ya. Himbut Lu, oke, himpunan mahasiswa Buddha Lombok Utara. Oh iya, benar. Iya Pak, di yang ada di wilayah Jabodetabek. Iya. Kalau yang besok ini himpunan mahasiswa Buddha Tangerang. Iya, Pak. Apa tuh? Himbuta. Hikmah Budi Tangerang Selatan. Oh, Hikmah Budi Tangerang Selatan. Oke, sip. Udah vaksin semua kan teman-teman ya? Udah, Pak. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian nih. Udah cukup? Gimana? Udah cukup? Hah? Jawab dong. Cukup, Pak, cukup. Pak. Diem aja nih. Kayak ini. Oke ya. Berarti terima kasih sudah datang di kuliahan ini. Sudah materi kuliah ini sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah hadir juga. Karena kehadiran juga buat kalian juga ya, bukan buat saya gitu ya. Oke, sampai jumpa di hari Kamis depan. Nah, sebelum saya tutup, kalau misalkan saya ada latsar di hari Kamis gitu, mungkin nanti pembelajarannya asinkronus ya. Misalkan saya buatkan video atau saya kasih materi ke WhatsApp ya gitu ya. Jadi kalau misalkan latsar itu kan minggu depan saya sudah mulai latsar gitu. Nanti kalau misalkan hari Kamisnya memang saya ada Zoom gitu, nah mungkin nanti pembelajarannya via video atau via materi yang saya berikan di WhatsApp. Nanti pertanyaan mungkin saya akan jawab. Jika ada pertanyaan, saya jawab mungkin setelah saya latsar gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan hari Kamis mendatang. Selamat siang dan jangan lupa, jangan rebahan aja, baca-baca bukunya, lihat-lihat YouTube yang bisa menghasilkan cuan gitu ya. Jadi biar ada kegiatan. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan berikutnya. Saya tutup ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.